Dalam program ini saya akan bicara apa yang sedang saya gumuli dalam kehidupan sehari-hari, baik yang saya perhatikan via sosial media kah, lewat media cetak, atau saya mengamati dalam situasi yang ada di sekitar saya gitu. Saya ingin coba membagikan apa yang ada itu dalam pikiran dan juga hati saya. Yang pertama dalam episode ini saya mau ngomong soal perubahan dunia ya. Banyak ahli berkata kita sedang mengalami digital transformation atau perubahan dunia ke dalam dunia digital. Sehingga yang namanya digital sekarang ini sedang menjadi viral, sedang menjadi perbincangan. Tapi kalau saya lebih suka pada istilah revolusi digital atau digital revolution. Seperti ketika zaman dulu manusia-manusia di awal-awal abad pertengahan mengalami revolusi industri, ya, di mana dunia yang biasa-biasa berubah menjadi begitu cepatnya perputarannya karena industri. Maka saya percaya di tahun-tahun ini kita sedang memasuki percepatan dunia lewat dunia digital. Ya. Ada banyak pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam keseharian kita. Yang saya amati misalnya contohnya tentang bagaimana apa yang saya lihat, saya perhatikan tentang dunia belanja. Ya. Siapa yang mengira ya, hari ini hampir semua kita itu belanja lewat online. 5, 6, 7 tahun yang lalu ya, saya sudah pernah mendengar dari sahabat saya, dari orang terdekat saya, bagaimana di luar negeri ya, orang belanja semuanya sudah pakai kartu atau pakai handphone begitu. Ketika saya dengar itu saya cuma tidak bilang tidak percaya, cuma tidak bisa memahami sungguh. Kenapa? Karena yang saya lihat di keseharian saya itu tidak seperti itu ya. Tidak ada di Indonesia zaman dulu misalnya belanja via handphone. Yang ada kita harus gesek ya, via credit card atau enggak via debit ya, lewat kartu ATM kita ya. Tapi hari-hari ini ya kita tahu bahwa semuanya sudah menggunakan digital ya. 2 tahun yang lalu saya masih terbiasa megang uang fisik, uang kertas atau uang logam yang berlaku di negeri ini. Tapi sekarang semua kita di handphone kita ada uang ya. Entah itu lewat GoPay, entah itu lewat OVO, entah itu lewat Dana, atau banyak aplikasi-aplikasi lain yang memudahkan kita. Sekarang ini misalnya kalau saya belanja atau pergi ke pasar modern dekat rumah saya, itu bahkan di tukang sayur, di lapak-lapak tukang sayur saja, itu sudah menggunakan uang digital ya. Tinggal pakai GoPay, masukkan berapa yang harus kita keluarkan begitu ya. Dan yang kita keluarkan bukan uang fisik, yang jualan juga tidak menerima uang fisik ya. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa hari-hari ini. Ya. Kalau ngomongin misalnya di gereja yang saya gembalakan, nggak usah jauh-jauh lah ya. Maret itu kan berarti awal ketika kita memasuki masa pandemi ya. Indonesia saat itu muncul ada 2 suspek positif corona ya di wilayah Depok kalau tidak salah ya. Ibadah masih rutin tuh, ibadah masih normal seperti biasa sebelum masalah pandemi ini, sebelum PSBB ya. Dan saya bisa saksikan bahwa persembahan kita yang diterima gereja itu uang fisik ya, masih sekitar 95%. Padahal saat itu di gereja yang saya gembalakan sudah ada aplikasi memberikan persembahan via misalnya GoPay, via OVO, via Dana dan lain sebagainya. Tapi yang diterima oleh gereja, yang dikelola akhirnya oleh bendahara itu adalah uang fisik yang dimasukkan jemaat via amplop ke dalam kotak persembahan. Itu Maret yang kemarin. Tapi kalau kita lihat sekarang ini ya di penghujung bulan Juli masuk di bulan Agustus, itu 80% persembahan yang diterima gereja bukan lagi fisik tapi via aplikasi-aplikasi itu. Jadi dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan saja
itu sudah terjadi perubahan yang sangat signifikan. Maret saya bilang tadi, uang fisik yang beredar di hari Minggu di dalam ibadah kita itu 95%. Tapi hari-hari ini ya, ketika ibadah hari Minggu yang diterima uang fisik oleh gereja sebagai uang persembahan, pemberian persembahan jemaat kepada Tuhan yang dikelola gereja, itu yang fisik paling tinggal 20% saja. Sangat signifikan perubahannya, ya. Jadi bicara soal uang dalam revolusi digital ini, saya percaya, saya bukan sedang bernubuat ya, saya percaya sekali 10 tahun ke depan itu namanya uang fisik, uang kertas kah, uang logam kah, bisa jadi sudah menjadi sesuatu yang ketinggalan zaman atau mungkin sesuatu yang sudah tidak kita gunakan. Mengingat saya bilang tadi ya, 5-7 tahun lalu saya masih belum bisa mempercayai di otak saya bahwa belanja ke pasar itu tidak perlu uang fisik ya. Pikiran saya 5-7 tahun yang lalu itu tidak percaya. Meskipun sudah terjadi di beberapa negeri di luar sana yang sudah menggunakan aplikasi yang belanja via handphone begitu, tinggal di-scan seperti layaknya GoPay dan OVO. Tapi 5-6-7 tahun kemudian di hari-hari ini di Indonesia, negeri yang katanya agak ketinggalan begitu secara teknologi, itu sudah menjadi hal yang biasa ya. Belanja sekarang ini tidak menggunakan uang fisik lagi. Maka berangkat dari situ, saya sangat percaya 10 tahun lagi, bahkan mungkin bisa 5 tahun ke depan, ya, uang fisik itu tidak akan bisa kita gunakan atau mungkin tidak diproduksi lagi, ya, karena kemudahan-kemudahan digital itu. Jadi itu pergeserannya sangat signifikan. Kalau bicara misalnya yang lain, ya, kenapa saya mau ngomongin soal revolusi digital ini? Dunia pendidikan, saudara, ya. Meskipun ada pro dan kontra ya, dunia pendidikan soal digital ini ya. Yang pro yaitu pasti dialaskan atau beralasan bahwa ini memudahkan juga ya. Yang kontra tentu banyak hal di sini ya, soal pulsa yang harus dibayarkan oleh orang tua. Kemudian juga jaringan internet kita yang harus kita akui di 2020 bulan Juli Agustus ini saja masih sangat kualitasnya kurang baik, sering naik turun begitu ya. Kemudian juga tidak semua siswa atau orang-orang yang belajar itu punya tingkat ekonomi yang cukup sehingga handphone masih sangat sederhana, apalagi laptop tidak memiliki. Jadi kemampuan ekonomi sekarang ini dengan variabel-variabelnya itu banyak yang akhirnya masih kontra soal pendidikan secara daring atau secara online ini. Tapi yang saya mau katakan, kita nggak bisa menghindari itu. Dunia nggak bisa menghindari, termasuk saudara dan saya nggak bisa menghindari itu. Ya. Ada sebuah wacana dalam beberapa minggu yang lalu, Menteri Pendidikan kita berkata pendidikan online akan diteruskan lepas dari pandemi ini selesai apa tidak. Dan itu menimbulkan polemik gitu ya. Ada yang bilang Menteri Pendidikan kita itu tidak empati, tidak merakyat dan lain sebagainya. Saya bilang hari ini itu pro dan kontra. Seperti misalnya 2-3 tahun lalu ya, ketika taksi online, kalau Bapak Ibu masih ingat itu ya, ketika masuk ke Indonesia, masuk ke Jakarta, itu juga menjadi perdebatan ya. Baik yang masih taksi konvensional, sopir-sopirnya, perusahaan taksi konvensional itu yang mendemo, kita ingat tiap hari ada demo itu ya, mendemo taksi online nggak bisa masuk ke bandara dan lain sebagainya. Itu kalau dari pihak taksi dan sopir taksi yang konvensional ya. Tapi kalau bicara mengenai saya sebagai konsumen pada 2-3 tahun lalu juga berpikir panjang ketika misalnya harus memesan taksi secara online. Karena meskipun secara pembayaran ya, kita mungkin lebih murah ya, tapi kita masih menerka-nerka ini sopirnya sopir benar apa tidak. Karena biarpun konvensional saat itu biayanya lebih tinggi, tapi kita tahu bahwa yang jadi sopir taksi konvensional itu datanya terdata ya di dalam perusahaan taksi ya. Jadi lebih aman lah kita, lebih secure lah kita ya ketika saat itu naik taksi konvensional. Tapi hari ini kan kita tahu, ini nggak bisa dihalangi gitu ya. Hari ini semua taksi konvensional juga sudah bermain digital ya. Jadi ada aplikasinya juga ya. Perusahaan yang besar seperti Bluebird itu sekarang sama dengan taksi-taksi digital itu ya, taksi online itu ya, bisa memesan via handphone dan lain sebagainya.
Yang saya mau katakan, dalam dunia pendidikan juga kita nggak bisa tahan. Kita nggak bisa jadi orang yang berkata bahwa saya nggak mau berubah. Ya. Karena kalau saudara nggak berubah, dunia sudah berubah. Dan dunia kalau berubah, kita harus cuma pilihannya dua. Ya, mau beradaptasi atau binasa. Itu kalau menurut saya. Ya. Dan hari-hari ini, dunia pendidikan sedang juga mengalami pergeseran. Perubahan menjadi pendidikan yang lebih online begitu ya, lebih daring. Memainkan pelayanan ini, itu yang saya kerjakan juga bekerja sama dengan STT Sangkakala, akhirnya mendirikan kelas secara online. Sesuatu yang kalau saya secara punya pengalaman sebagai tenaga pengajar, tenaga dosen, saya jujur saja tidak nyaman dengan mengajar secara online itu ya, karena tidak bisa melihat mahasiswa secara langsung. Apa yang mereka kerjakan saya tidak bisa kontrol begitu ya, karena hanya via layar kecil di misalnya aplikasi Zoom ya, saya tidak bisa berinteraksi dengan dalam gitu dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Kalau ini diterapkan misalnya 3 tahun, 4 tahun lalu, saya orang yang paling keras menolak pembelajaran secara online ini ya. Tapi hari-hari ini saya nggak bisa menolak itu ya, karena faktanya pandemi ini masih sangat mengerikan kalau menurut saya, sehingga satu-satunya pilihan agar pendidikan bisa terus berjalan ya harus melewati online ini ya. Jadi contoh saja ya, Ibu saya itu 71 tahun. Nah, sebelumnya itu sama sekali gaptek dengan handphone. Ya. Buka WhatsApp aja nggak bisa. Tapi hari-hari ini akhirnya terpaksa, nggak ada pilihan. Ya. Kenapa? Karena alasannya mau beribadah. Ketika gereja tutup karena pandemi, gereja hanya menyediakan layanan via online gitu ya. Via Zoom kah, via YouTube kah, yang paling mudah ya mereka merekam kemudian mengirimkan kepada nomor WhatsApp setiap jemaatnya. Sehingga ibu saya akhirnya mau nggak mau kalau mau ibadah itu harus buka WhatsApp dan melihat video yang dikirimkan oleh gerejanya. Ya. Dan akhirnya ibu saya yang tadinya sama sekali nggak mau peduli soal WhatsApp dan lain sebagainya, sekarang cukup sangat familiar lah dengan WhatsApp. Ya, kalau telepon cucunya bukan lagi cuma sekedar telepon, tapi via video call begitu. Ibu saya yang 71 tahun, yang orang konvensional, orang tua ini saja, kalau mau bisa terus menikmati dunia, menikmati ibadah, terpaksa harus berubah. Itu yang mengindikasikan saya berkani berkata bahwa dunia kalau nggak mau berubah, kita kalau nggak mau berubah mengikuti dunia yang sedang berubah, kita akan binasa. Ya, jadi pendidikan, informasi, ya, komunikasi secara online itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat harus kita perhatikan. Kalau Bapak Ibu misalnya sekarang ini aktif nonton YouTube, ya, YouTube sekarang ini menjadi salah satu platform digital yang sangat populer. Kalau Bapak Ibu masih melihat, saya nggak pernah lihat YouTube, saya selalu lihat TV. TV masih bagi saya sarana komunikasi, sarana untuk melihat dunia yang paling baik, media yang paling baik. Bapak Ibu perhatikan aja sekarang di televisi-televisi nasional kita, RCTI kah, SCTV kah, Indosiar kah, semuanya program-programnya hampir sebagian besar sekarang bahkan diambil dari dunia digital. Kayak contoh misalnya keluarga Bensu, keluarga Rans gitu ya, program-program di RCTI yang mengambil rekaman dari platform digital, dalam hal ini YouTube. Dan hampir semua TV, ya, saya baru kemarin memperhatikan juga, beberapa radio terkemuka di Jakarta bahkan sekarang juga punya YouTube, bermain dalam dunia digital juga. Jadi mereka bukan sekedar rekaman atau bersiaran di studio mereka, tapi itu juga direkam dengan kamera, dengan video begitu. Kemudian mereka upload dalam YouTube mereka. Dan semuanya sekarang mengalami itu. Ya. Di luar negeri juga mengalami hal itu. Dunia berubah. Ya. Ini revolusi. Revolusi di mana kalau kita tidak mau mengikuti perubahan, maka kita akan tenggelam, kita akan binasa. Nah saudara, ya, yang menarik nih, ya. Saya sekarang ini hari-hari ini sedang mengamati tentang YouTube ya. Ada salah satu yang menarik di mana ada podcast, ada percakapan, ada diskusi begitu ya tentang stand up comedy ya. Jadi ada komika ya, pemain-pemain stand up comedy ini yang diskusi ya. Mereka hari-hari ini nggak bisa ada panggung. Kalau nggak ada panggung yang offline, maka mereka nggak dapat pemasukan. Maka beberapa mereka mencoba untuk melakukan stand up komedi
stand up itu via digital. Mereka rekam di kamera mereka, di handphone mereka, kemudian mereka upload di YouTube untuk misalnya menambah subscriber mereka, untuk menambah AdSense mereka, paling tidak untuk menunjukkan bahwa mereka masih bereksistensi begitu. Beberapa stand up komedian berkata, nggak asik ya, crowd-nya nggak dapet, keramaiannya nggak dapet. Masa kita ngelucu, masa kita berkomedi, tapi kita nggak bisa dapat feedback ketawa dari penonton. Ya. Ada beberapa stand up komedian yang bagi saya bijak. Ya jangan dipindahkan begitu rupa atau begitu saja dari offline ke online dong gitu kan ya. Harus ada perubahan-perubahan ya. Harus ada perubahan-perubahan yang menyesuaikan antara dunia offline dengan dunia online begitu ya. Jadi stand up komediannya yang harus berubah. Yang tadinya dia ngejokes gitu di depan penonton, kalau penonton ketawa tentu dia akan naik semangatnya ya. Kelucuannya akan lebih muncul lagi, tapi hari-hari ini ngelawak hanya di depan kamera. Seperti sekarang saya sedang bicara kepada saudara di depan kamera begitu. Dalam dunia pelayanan juga begitu. Ya. Mindset kita harus juga berubah. Jangan cuma memindahkan ibadah di hari Minggu yang tadinya offline langsung ke online. Harus ada penyesuaian. Kita nggak bisa pindahkan begitu rupa. Ibadah yang tadinya 2 jam kita pindahkan begitu saja ke dalam online dan langsung diupload ke YouTube 2 jam. Tentu tidak akan sama, ya, tidak akan berpengaruh luar biasa. Makanya di tempat kami, ibadah yang tadinya 2 jam, 2 jam setengah, paling lama sekarang 1 jam 15 menit. Khotbah yang tadinya 45 menit bisa 1 jam, saya paksa untuk hanya menjadi 30 menit. Ya, ada penyesuaian ya. Nah, jujur ini harus kita kerjakan ya. Karena dunia berubah dan kita juga harus berubah. Lambat laun semua pasti akan bergeser. Lambat laun semua akan berubah. Ini bagi saya bukan sekedar transformasi, ini revolusi. Bapak Ibu, sekarang kita ada di zaman di mana kita berevolusi dari dunia offline menjadi dunia online. Kita sedang berevolusi secara digital. Baik dalam segala aspek. Ya. Kita lihat kalau Bapak Ibu punya anak sekarang ini sedang diwisuda. Wisudanya pasti secara online, secara daring. Wisuda S1, di mana dulu saya ketika wisuda S1 tuh berharap banget itu ada dalam satu auditorium yang besar, dihadiri oleh orang tua, pakai toga. Tapi hari ini saya lihat teman-teman saya yang punya anak-anak lulus S1, itu hanya diwisuda di rumah mereka masing-masing. Diwisuda secara online. Dan tadinya ini nggak masuk akal, tapi sekarang menjadi masuk akal, saudara. Nah, kita harus berubah. Bapak Ibu harus siap berubah. Gereja juga harus berubah. Kita sedang mengalami revolusi digital. Kita berubah, maka kita bisa bertahan. Kalau kita bertahan, kita bisa terus menjadi berkat. Demikian dari saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.